Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan rangkaian kegiatan proses magang MBKM mahasiswa agroteknologi yang dilakukan di BPSIP Sultra sejak 6 Maret sampai 23 Juni 2023. Kegiatan magang MBKM berfokus pada pengembangan komoditas hortikultura, yaitu studi kasus tanaman cabai keriting varietas keris di Taman Agro Inovasi BPSIP Sultra. Observasi di BPSIP dilakukan pada minggu pertama dan kunjungan ke Balai Karantina kelas 2 Kendari pada minggu ke-15. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pengembangan komoditas cabai keriting, penerimaan materi rancangan percobaan yang diberikan oleh pembimbing lapangan, dan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan percobaan. Pemasangan label perlakuan bertujuan untuk membedakan setiap perlakuan pada bedengan percobaan, dilanjutkan dengan identifikasi gulma yang bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis gulma yang terdapat pada bedengan percobaan, dan dilanjutkan dengan penyiangan gulma yang menghambat pertumbuhan tanaman inti. Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan menggunakan cangkul. Kedalaman tanah yang diambil adalah 20 cm. Proses pengujian kadar hara tanah dilakukan dengan menggunakan PUTK di laboratorium BPSIP Sultra. Hasil yang diperoleh adalah kandungan unsur P sedang, unsur C rendah, unsur K tidak terdeteksi, dan pH normal. Perhitungan penggunaan pupuk dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dosis pupuk yang tepat setiap tanaman. Kemudian dilakukan penimbangan pupuk kandang kambing 375 gram per tanaman, pupuk kandang sapi 500 gram per tanaman, dan pupuk NPK 3,75 gram per tanaman. Pengaplikasian pupuk kandang dilakukan dengan teknik piringan, sedangkan NPK dilarutkan ke dalam air. Kemudian dilakukan pemangkasan tunas air pada tanaman. Pemasangan ajir bertujuan untuk menopang tanaman agar tidak mudah rebah ketika terjadi hujan deras dan angin kencang. Pemasangan ajir dilakukan dengan mengikat tanaman pada ajir berbentuk angka 8 agar tanaman tidak mudah rusak. Selanjutnya yaitu pembuatan pestisida nabati kulit bawang. Pengaplikasian pestisida dilakukan 2 kali seminggu dengan menggunakan sprayer untuk mencegah terjadinya kerusakan pada tanaman yang disebabkan oleh hama dan penyakit. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari, namun menyesuaikan dengan kondisi cuaca di lapangan. Pengamatan vegetatif tanaman cabai keriting dengan variabel yang diukur yaitu tinggi tanaman, luas daun, jumlah daun, diameter batang, dan jumlah cabang. Proses panen dilakukan pada saat buah cabai keriting masak sempurna yang ditandai dengan perubahan warna menjadi merah. Pengamatan produksi berupa jumlah dan berat buah per tanaman. Proses pengolahan data, pertumbuhan dan produksi cabai bertujuan untuk mengetahui perlakuan terbaik dan diakhiri dengan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan. Studi literatur remote sensing serta fisiologi dan penyimpanan benih dilakukan dengan membuat makalah mengenai penerapan teknologi remote sensing terhadap budidaya tanaman cabai keriting dan makalah fisiologi dan penyimpanan benih.
Penanganan pasca panen. Langkah awal yang dilakukan adalah penerimaan materi pasca panen dan dilanjutkan dengan praktikum pasca panen tanaman hortikultura. Cabai keriting dan sawi dibungkus menggunakan plastik wrap, kemudian disimpan pada suhu dingin dan pada suhu ruang. Setelah disimpan dan diamati selama 9 hari, dilakukan penimbangan dan dapat dilihat bahwa sawi mengalami perubahan dari segi warna dan tekstur. Begitupun dengan cabai keriting. Perlakuan terbaik pada praktikum ini adalah penyimpanan pada suhu dingin yang dikemas dengan menggunakan plastik wrap. Kegiatan kewirausahaan dilakukan dengan membuat dan memasarkan pupuk kandang kambing. Bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik kotoran kambing adalah 123 kg pupuk kambing, 27 kg dadak, 40 ml M4 dan 2 liter larutan fermentor. Semua bahan dicampur jadi satu dan diaduk hingga rata, kemudian ditutup dengan terpal. Didiamkan selama 4 minggu dan pada minggu kedua dilakukan pengadukan. Minggu keempat dilakukan pengemasan dan pemasaran. Pemasaran selanjutnya adalah cabai keriting yang dipasarkan pada pedagang di Pasar Panjang dan Pasar Korem.